Sobat investor melihat pergerakan IHSG akhir-akhir ini, tentunya bagi Anda penggemar dividen, sebenarnya ini adalah kesempatan emas untuk menyusun portfolio Anda sebelum memasuki tahun 2025 nanti. Karena jika kita melihat dari IHSG terpantau bahkan untuk 1 bulan ini saja, IHSG ini sudah koreksi di atas 6,11%. Bahkan kalau kita lihat dari all time high-nya, dia pernah ada di 7.905 ini, sebenarnya IHSG sudah koreksi di kisaran 9 sampai 10%. Nah, kaitannya dengan dividen apa? Yaitu ketika banyak harga saham yang koreksi dalam, sementara kinerjanya minimal stabil, apalagi yang tumbuh. Tentu ini kan jadi momentum pas untuk Anda pemburu dividen, karena membeli saham-saham untuk dividen investing ya di kesempatan seperti inilah untuk menjadi momentum yang pas untuk Anda masuk. Jangan tunggu harga saham mulai rally lagi dan Anda mulai masuk dan akhirnya ya bilang lagi nyangkut, dividennya kecil. Itu kan sebenarnya kesalahan kita, justru kesempatan sekarang ini. Ya kalau ada yang bertanya gimana kalau dia turun lagi, ya bisa kan kita tambah average down lagi karena memang fokusnya untuk dividen. Jadi memang dividen investing ini unik tapi memang sulit dipahami ya, sulit dipahami dalam hal mengatur mindset dan juga mental ketika menghadapi koreksi harga saham. Karena untuk yang mengejar capital gain tentu ya harus naik dan naik. Sementara dividen investing justru melihat harga saham yang turun, tapi secara kualitas saham tersebut masih bagus fundamentalnya, maka justru itu dianggap kesempatan. Nah, pada kesempatan ini Sobat Investor saya akan coba mengajak kita mencari ya saham-saham yang ya boleh dibilang bagus untuk dividen investing di tahun 2025 nanti. Karena memang ada juga hal yang menarik untuk dividen investing di tahun 2025 nanti, seperti mungkin ada beberapa saham yang selama ini dibangga-banggakan ya mulai akan tergantikan. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan aplikasi Stockbit untuk screening saham dividen investing ini. Mari kita mulai ya. Coba kita mulai di sini. Kita masuk di search, kemudian kita pilih screener. Nah, baru kita pilih create screener ya. Oke, kita kasih nama dividen investing ya. Kita buat namanya dividen investing. Oke. Kita tetap untuk pilihan kita ada di IHSG. Kita masuk tambah rules. Saya hanya akan menggunakan 2 rules untuk kesempatan ini. Basic ratio, kemudian kita pilih ratio. Kita masuk di dividen tentunya ya. Yang pertama saya mau menggunakan ini dividen payment streak annual ya. Artinya ini rata-rata berapa tahun ya secara berturut-turut saham ini membagikan dividen. Untuk pertama saya memilih lebih besar dari 5 tahun ya. Oke, selesai. Setidaknya 5 tahun berturut-turut dia membagikan dividen. Artinya ini juga dia bahkan di waktu COVID membagikan dividen ya, Sobat Investor. Kita pilih ya, kita tambah rules lagi. Basic ratio, kita pilih ratio, kita masuk lagi ya dividen. Nah, di sini saya mau ini average dividend yield selama 5 tahun. Oke, kita pilih 5 tahun. Rata-rata dividen yield yang dibagikan lebih besar dari, saya gunakan juga 5% ya. Kalau tadi 5 tahun, ini 5%. Anda bisa menyesuaikan ya, ini hanya sebagai gambaran. Mungkin Anda mau lebih tinggi atau mau lebih rendah, silakan. Oke, ini selesai. Dan kita langsung screen. Nah, bisa Anda lihat di sini, dari data yang ada, kita mendapatkan setidaknya ada 47 saham. Ya, Sobat Investor, kalau kita lihat dari rules yang kedua yang kita pakai untuk average ya, untuk average dividend yield 5 tahun, kita lihat di sini, ya, yang paling tinggi adalah MPMX ya.
adalah EPMX dengan kita lihat di sini dia rata-rata dalam satu tahun ini membagikan 20,69% rata-rata ya. Jadi ini memang sangat menarik dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2019, 2020, 21, 22 dan tahun buku 2023 ya yang dibagikan di tahun 2024 ini untuk MPMX ini sudah membagikan rata-ratanya 20%. Ya tentunya kita tidak akan membahas semuanya ya, tapi setidaknya coba mari kita lihat yang paling atas ini saja ya. Kalau untuk BSSR kan ya tentu banyak juga yang sudah tahu ini salah satu saham yang memang secara pembagian dividennya ini cukup royal. Tetapi untuk dari data ini yang paling di atas justru adalah MPMX. Nah, kita lihat untuk MPMX ini Mitra Pinastika Mustika Tbk ini, kita lihat ya sobat investor, dalam 5 tahun terakhir ini pergerakan harga sahamnya naik 44,20%. Di mana kalau Anda membeli kemarin di 5 tahun lalu di harga 690 ya, agak 600-an ini, apalagi ketika dia koreksi Anda membeli di sini. Jika Anda lihat untuk histori pembagian dividen yang ada, bisa Anda lihat di sini. Kita masuk di corporate action, dividen, dan Anda lihat ya. Oke, berarti tahun buku 2019 ya yang dibagikan tahun 2020. Bisa Anda lihat, tahun 2020 dia sudah membagikan 90. Sedangkan pembelian Anda hanya di kisaran 600-an. Ya, tahun 2021 115. Ini sudah mendekati 20%. Tahun 2021 22 sudah 180. Ini sudah lebih dari 20%. Begitu juga tahun 2023 ada di 135 dan 115 di tahun 2024 ini di kisaran yang mendekati 20%. Jadi secara rata-rata jika Anda membeli di 5 tahun kemarin Anda dapatkan dividen ini 20%. Nah, ini yang menarik kenapa membeli saham-saham yang rutin bagi dividen itu paling tepat ketika justru dia lagi koreksi. Nah, sekarang banyak saham yang lagi koreksi dalam ya. Ini bisa Anda pergunakan untuk Anda masuk dalam dividen investing. Nah, untuk saham-saham yang lain tentu Anda bisa ya analisa lagi sendiri. Bisa Anda lihat di sini cukup banyak ya, cukup banyak di sini. Namun mungkin khusus ya untuk salah satunya ini Demas ya, kemarin setelah dia sekian lama rutin bagi dividen, untuk 2024 ini dia belum bagikan dividen. Jadi untuk tahun buku 2023 ternyata dia sudah bagikan semua di dividen. Kemarin di 2023 itu dia bagi di bulan, oke, kita lihat ya, bulan Desember dia bagi dividen. Ya biasanya ini sering dianggap sebagai dividen interim. Nanti di pertengahan tahun di kisaran Juni-Juli baru dividen final. Tapi ternyata tidak ada dividen final di tahun 2024 ini untuk tahun buku 2023. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Apakah Demas ini akan terus melanjutkan pembagian dividennya ataukah seperti apa? Nah, ini mungkin Anda silakanlah analisa lebih mendalam ya. Dan kita kembali untuk saham-saham yang lain. Oke, ya Adro. Ini unik juga ini untuk Adro. Tentu setelah Adro spin off AADI, Adro ini ya kemungkinan akan tersingkir dari dividen investing ya untuk dalam jangka waktu mungkin pendek. Karena jika nanti dia mulai bertumbuh lagi, mulai bagus lagi secara pendapatan di tahun 2026 kah, 2027 kah, ya bisa saja Adro ini akan kembali rutin membagikan dividen yang cukup besar seperti itu ya. Jadi Adro ini mungkin ya akan tersingkirkan lah dalam waktu yang singkat untuk dividen investing ya teman-teman. Dan bisa Anda lihat ya untuk seterusnya ini ada cukup banyak di sini untuk perbankan. Di sini ada BJTM ya, ada juga BNGA. Jadi teman-teman bisa memilih lah. Ada Astra juga masih masuk ya di sini, Arna, SMDR dan lain-lainnya. Nah, kalau kita misalnya ya teman-teman mau coba rubah untuk rules-nya, kita rubah tetap menggunakan dua rules ini, namun kita rubah angkanya ya. Untuk dividen payment streak misalnya kita rubah ya dari 5, kan ini artinya 5 tahun berturut-turut dia membagikan. Coba kita rubah jadi lebih sedikit 3.
Karena seringkali ada saham-saham yang mungkin ya baru 3 tahun terakhir ini membagikan dividen, tetapi secara pembagian dividen dia sudah rutin dan tergolong bagus lah, seperti itu. Oke. Ini juga kita rubah ya, average dividennya. Kita rubah untuk average dividen dalam 3 tahun terakhir ini, tapi kita rubah jadi 6%. Tidak lagi 5%, kita naikkan jadi 6%. Nah, maka di sini yang kita dapati, yang menarik di sini, coba kita ganti ke ini ya, fokusnya kita ambil di ini. Oke, rata-rata pembagian dividennya sudah berapa tahun? Ini kan dari yang paling banyak ya. Coba kita ambil dari yang paling sedikit, karena ini yang terlewatkan tadi. Nah, ini ada, kita dapat yang 4 ini ya. Saat di sini, kemudian LPFF dan Smart, CAMP juga ini boleh ya, Anda perhatikan. Nah, saya tertarik dengan ini, sobat investor, TAPG ya. TAPG ini untuk Triputra Agro Persada ini sebenarnya menarik ya, teman-teman. Kemarin saya sudah coba pantau, dia sekarang malah masih dalam pembagian dividen, namun memang untuk cum date-nya sudah lewat tanggal 7 kemarin, tinggal menunggu tanggal pembayaran tanggal 20 November nanti. Nah, bisa Anda lihat sobat investor ya, dia rutin setidaknya dari sejak kapan ini. Coba kita soroti untuk dividen saja. Nah, bisa Anda lihat dia mulai membagikan dividen di 2021 ya, 2021 terus meningkat, 2022 naik, 2023 juga dia naik, 2024 naik ya, 2024 bahkan sudah 2 kali. Jadi dia sudah sejak 2021 membagikan dividen. Nah, kita lihat dia IPO tahun berapa ya, kita lihat di sini. Nah, ternyata dia IPO di sini di tahun 2021. Jadi sejak IPO dia langsung membagikan dividen, dan dividennya pun terus mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita cek ini dari segi kinerjanya, TAPG ini menarik untuk masuk dalam dividen investing. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini ya, secara EPS-nya di tahun 2024 ini, untuk tahun buku 2024 ini meningkat dari tahun 2021 23 hanya 81, sekarang sudah di 108 untuk secara annualize-nya. Nah, ini paling cocok untuk saham-saham dividen investing juga, karena selain dia rutin membagikan dividen, EPS-nya bertumbuh dan dividen per share-nya juga bertumbuh. Jadi teman-teman, kalau Anda tertarik untuk saham ini, Anda bisa analisa lebih dalam lagi untuk saham Triputra Agro Persada Tbk ini, untuk supaya Anda lebih yakin lagi ya, lebih yakin lagi lah untuk masuk di saham ini dengan metode dividen investing. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya Anda tinggal catatlah untuk saham-saham ini mana yang bagus ya. Bisa Anda lihat di sini untuk saham-saham ini, silakan Anda pilih ya. Kalau tadi kita dapat 47 saham, ini justru sudah naik ya jadi 49 saham. Tapi bisa jadi ada yang keluar dari yang screener yang pertama, karena kan kita sudah naikkan ini dividen average dividen yield-nya dalam 3 tahun kan kita naikkan jadi 6 ya. Kalau yang pertama tadi 5. Jadi itu ya teman-teman, untuk Anda yang memang tertarik untuk berinvestasi dengan menggunakan metode dividen investing, ya Anda tinggal mencobalah mencari seperti ini. Anda screening sendiri untuk Anda temukan saham-saham yang bagus, daripada Andanya mencari-cari rekomendasi, kan itu bisa saja rekomendasinya salah, atau mungkin Anda yang salah menangkapnya. Akan lebih baik kalau Anda bisa melakukan secara mandiri seperti ini kapan saja. Ya, Anda tidak perlu sibuk-sibuk cari video yang membahas, yang pastinya terbatas. Termasuk apa yang saya sampaikan ini kan terbatas. Saya hanya lebih fokus untuk mengarahkan Anda bisa secara mandiri men-screening saham-saham yang secara dividennya rutin dan cukup bagus lah, di atas 5%, 6%. Tinggal Anda pilih, kan ada juga yang di atas 10% dalam 1 tahunnya, tinggal Anda pilih dan sesuaikan dengan ya tujuan investasi Anda. Mungkin tinggal Anda atur lah ya, untuk saham-saham seperti BBRI, Mandiri dan juga BNI sebenarnya cocok untuk masuk ya, untuk saham-saham itu, karena di harga sekarang ini sudah terkoreksi juga. Untuk BRI, Mandiri, BNI sudah terkoreksi. Tinggal Anda hitung lagi untuk BRI contohnya sekarang ini, kalau hitungan dividen payout ratio-nya sama dengan tahun kemarin, untuk BBRI ini dia
bisa membagikan di kisaran 7% untuk sekarang ini. Jadi masih cukup menarik. Nah, sebenarnya untuk BRI, BNI, Mandiri ini cocok ya, karena untuk Anda yang mungkin ya menggunakan standar dividen tetapi juga ingin untuk saham itu bisa terus tumbuh secara harganya, sebenarnya BRI ini cocok ya. Karena lihat saja dalam 5 tahun ya, secara pergerakan harga sahamnya dia boleh koreksi tetapi masih bisa tumbuh. Walaupun memang untuk melihat sekarang ya agak kurang ya, pertumbuhannya hanya 12% dalam 5 tahun. Tapi kan tentu karena sekarang BBRI lagi koreksi cukup dalam. Nah, kalau Anda ambil di all time high-nya sini kan dia naik berapa persen ini? 40 sampai 50% lebih ya kemarin di all time high ini, dengan sudah berapa kali itu diterima dividen di sini. Ya, 1 tahun 2 kali, sudah 2 tahun atau 3 tahun BBRI membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Ini sebenarnya cocok juga untuk saham seperti ini bagi Anda yang sebenarnya ingin juga untuk pertumbuhan secara capital gain-nya. Karena contoh kalau untuk saham-saham yang lain ya, seperti kemarin saya pernah membahas itu untuk contoh untuk PTBA ya. Tadi kan PTBA ini juga masuk ya dalam screening kita. Nah, kalau kita tarik dalam 5 tahun, bisa teman-teman lihat dia hanya naik 9%. Itu pun dengan catatan karena PTBA ini termasuk naik ya, untuk year to date ini dia naik. Tapi waktu di harga terendah ini, sebenarnya 5 tahun malah justru PTBA ini secara capital gain-nya bukan plus, tapi malah lagi floating loss. Namun jika dihitung untuk histori pembagian dividen dari PTBA di selama 5 tahun, justru orang yang berinvestasi 5 tahun sebelumnya di PTBA secara capital gain minus, tetapi jika ditotal untuk dividennya dan direinvestkan, itu masih cuan, ya masih beggar. Kalau saya tidak salah ada dalam satu video saya itu membahas dia bisa beggar di kisaran 112 atau 110%. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ada memang yang secara capital gain-nya datar, tapi ada juga yang secara, kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya sangat-sangat fluktuatif seperti PTBA ini, karena ini kan masuk di saham siklikal ya. Tapi kalau untuk BBRI dia justru sebenarnya lebih stabil. Hanya untuk sekarang ini ya memang lagi dalam masa koreksinya. Jadi seperti itu. Justru di koreksi seperti ini untuk saham-saham seperti BRI, Mandiri, BNI, kesempatan untuk masuk di harga murah untuk Anda dapat dividen yang ke depan lebih besar lagi, dan ini akan terus bertumbuh secara kinerjanya. Anda bisa lihat juga kan, ini penting ya teman-teman Anda perhatikan untuk dividen investing. Jangan hanya melihat dari dividen yield-nya, tapi juga lihat dari kinerjanya. Setidaknya ya minimal stagnan. Minimal itu sudah paling minimal dia stagnan secara kinerjanya. Tentu lain lagi kalau siklikal, tapi kalau bukan siklikal ya setidaknya minimal. Kenapa? Supaya secara dividen tetap stabil seperti itu ya. Ya lebih bagus lagi kalau dapat yang terus tumbuh. Nah, contoh untuk BBR ini kan secara bisa Anda lihat ya, untuk EPS-nya ini bisa Anda lihat ini terus tumbuh. Kemarin dari 2020 123 naik jadi 200, 2022 naik jadi 300, 2023 dia naik jadi 396 ya, 2024 pun kurang lebih sama seperti itu. Jadi mengalami pertumbuhan. Nah, ini kesempatan untuk Anda masuk di saham seperti ini untuk metode dividen investing. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu yang bisa dibagikan. Silakan Anda screening, silakan Anda cari saham-saham yang sesuai dengan kriteria Anda. Ini khusus untuk Anda pemburu dividen. Tetap semangat investasi. Jika Anda ada yang mungkin kurang, silakan Anda tanyakan atau mungkin Anda tuliskan di kolom komentar untuk jadi pembelajaran kita bersama. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.